ini secara bersama-sama telah memberikan dukungan, ya, secara bersama-sama telah memberikan restu, telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Martinus Kajot dan Bapak Carlos Japara. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Isa tadi, banyak yang bertanya, ya, mengapa pasangan dari 4 pasangan calon yang maju kok hanya Pak Kajot dan Pak Carlos saja, ya, yang diberi dukungan, yang diberi rekomendasi oleh begitu banyak partai politik, padahal calon ada 4, Bapak Ibu, ya. Tentu perlu diketahui bahwa dalam memberikan rekomendasi, ya, partai-partai politik, ya, yang 2 pengusung dengan 7 pendukung itu tidak sembarangan, Bapak Ibu, ya. Dalam memberikan rekomendasi tentu semua partai politik itu sebelumnya melakukan semacam kajian, ya, melakukan semacam penelitian, dipelajari track recordnya, ya, selama ini, karena hampir semua, ya, pasangan yang maju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pada periode ini itu bisa dikatakan orang-orang yang sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu, di Kabupaten Bengkayang ini. Bisa dikatakan hampir semua pasangan yang maju pada pemilihan bupati periode ini itu hampir semua itu mantan-mantan pemimpin yang ada di daerah ini, ya. Makanya saya katakan bahwa kami partai politik itu dalam memberikan rekomendasi itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Kami lakukan penelitian, kajian, ya, sejauh ini track recordnya seperti apa ketika memimpin. Dan setelah kami melakukan penelitian, kami melakukan kajian, ya, pelajari track record dan sebagainya, pada akhirnya kami secara bersama-sama menyatakan, memutuskan bahwa dari 4 pasangan calon yang maju pada pemilihan bupati tahun ini hanya Pak Martinus Kajot dan Pak Carlos yang dinyatakan paling layak dan paling pantas untuk diberikan pilihan, ya. Jadi sekarang era keterbukaan, Bapak Ibu. Jadi kita jangan mau, ya, memberikan dukungan, memberikan suara kita kepada pasangan yang bisa dikatakan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bukti ketika beliau menjabat. Minta maaf kalau kita harus jujur, ya, beberapa pasangan yang maju pada periode ini bisa dikatakan, ya, pernah juga diberikan kesempatan oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, ya. Kita tahu, minta maaf, pasangan nomor 1 itu mantan anggota dewan, kan, pernah juga menjadi ketua DPRD, pernah menjadi dewan provinsi, tetapi minta maaf apa yang dia bisa lakukan untuk Kabupaten Bengkayang, ya. Pasangan nomor 2 begitu juga, pernah juga dulu Pak, Bu, menjadi pemimpin di daerah ini, menjadi ketua DPR juga, tetapi ketika beliau menjabat apa yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Bengkayang, ya. Tetapi Pak Martinus Kajot dan Pak Carlos, ya, ketika diberikan kesempatan sudah terbukti, Bapak Ibu. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, salah satu bukti kerja, ya, bukti perjuangan Pak Kajot dan Pak Carlos untuk Kabupaten Bengkayang. Yang pertama, Pak Kajot, ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, ketika salah satu di antara masyarakat kita yang terkena proses kasus hukum karena membakar ladang, ya, karena membakar ladang, ya, hanya Pak Kajot yang berani tampil ke depan, pasang badan untuk membebaskan masyarakat kita yang terkena kasus hukum itu, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang lain yang berani tampil di depan untuk membela rakyatnya, membela masyarakatnya, Bapak Ibu. Demikian juga Pak Carlos tadi sudah dijelaskan prestasinya, ya. Pak Carlos ini, ya, orang yang latar belakangnya dari birokrasi. Beliau ini mantan dokter, ya. Beberapa tahun yang lalu pernah diberi kepercayaan untuk menjadi, ya, kepala puskesmas di Sungai Raya, ya. Selama beliau menjabat dari puskesmas yang biasa saja, tetapi di bawah kepemimpinan beliau, puskesmas di daerah Sungai Raya sana yang tadinya puskesmas biasa saja bisa menjadi salah satu puskesmas percontohan se-Indonesia. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Setelah itu Pak Carlos juga pernah, ya, menjadi direktur rumah sakit. Dari rumah sakit yang biasa-biasa saja menjadi rumah sakit yang luar biasa dengan label bintang 5, Bapak Ibu, ya. Ini juga tentu prestasi yang tidak main-main, ya. Oleh karena itu, itulah dasar mengapa partai politik, ya, memberikan rekomendasi kepada bapak-bapak ini, ya. Makanya oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ayolah, ya, kita bersatu, kita bersama-sama, jangan mau lagi dipengaruhi, jangan mau dipecah belah, ya.
dirayu-rayu untuk dukung sana dukung sini ya. Kita sekarang mau cari pemimpin, harus mencari pemimpin yang benar-benar sudah ada bukti kerjanya Bapak Ibu ya. Tidak cukup kalau kita hanya ya memilih hanya karena diiming-imingi, hanya diberi, kalau tidak salah saya Pak Carlos pernah bilang hanya diberi surga telinga, kata Pak Carlos bilang ya. Waktu kampanye, waktu minta dukungan, janjinya manisnya luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ketika jadi pada akhirnya kita hanya dibohongin saja. Maukah kita mau digitukan lagi Bapak Ibu? Oleh karena itu, kalau memang jika memang kita benar-benar ya ingin maju, ingin berkembang, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, ayo kami menawarkan sekarang ya salah satu calon terbaik yang ada di Kabupaten Bengkayang pada periode ini hadir di sini untuk bertemu dengan Bapak Ibu, dan saya berharap semoga pada saatnya nanti kita benar-benar bisa bersatu, kita bisa kompak untuk memberikan dukungan kita kepada pasangan Pak Martinus Kajat dan Pak Carlos Japara, sehingga nanti beliau bisa menjadi Bupati Bengkayang dan Wakil Bupati Bengkayang, dan pada akhirnya kita berharap beliau bisa membangun dan memajukan Kabupaten Bengkayang, secara khusus kita yang ada di Kecamatan 17 ya. Saya kebetulan merupakan salah satu ya wakil rakyat yang ada di sini, tentu tidak mampu Pak dengan segala keterbatasan ya, dengan segala keterbatasan seperti yang disampaikan oleh Pak Isidorus tadi ya. Dalam membangun daerah ini, kecamatan ini, desa ini ya, saya perlu dukungan juga ya. Saya di legislatif tentu saya harus mendapat dukungan juga dari teman-teman yang ada di eksekutif. Oleh karena itu Nasdem ya mengusung, merekomendasikan untuk mendukung Pak Kajat dan Pak Carlos. Oleh karena itu, jika memang Bapak Ibu percaya dengan saya untuk menjadi wakil Bapak-bapak semua, percaya kepada saya untuk memperjuangkan daerah kita di desa kita ini, oleh karena itu saya berharap tolong bantu saya juga untuk ayo kita bersatu, kita beri dukungan kita kepada Pak Martinus Kajat dan Pak Carlos ya. Saya tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Sekiranya nanti setelah kita memberikan dukungan kita kepada Pak Kajat dan Pak Carlos, sekiranya beliau mengingkari janjinya, beliau tidak memperdulikan kita, saya jaminannya Bapak Ibu ya. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah takut. Kalau memang Pak Kajat dan Pak Carlos pada akhirnya hanya memberikan surga telinga kepada kita, hanya mau katakanlah mau menipu kita, membohongi kita, silakan Bapak Ibu datang ke rumah saya, tanyakan, ayo nanti kita kejar mereka ya. Saya jaminannya. Oleh karena itu saya kira tidak perlu ya kita khawatir, tidak perlu kita takut ya. Saya kebetulan wakil Bapak-bapak semua, saya tinggal di tengah-tengah Bapak semua ya, Bapak Ibu semua. Kapan saja ketika Bapak Ibu punya masukan, punya unek-unek yang ingin disampaikan kepada pemerintah, saya siap memfasilitasi Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu karena masih banyak pembicara-pembicara yang lain, karena setelah ini juga kita harus pindah lagi ke Desa Kamuh di paket C. Jadi itu saja beberapa hal dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya pertegas, jangan lupa bahwa nanti pada tanggal 9 Desember ya pelaksanaan pemilihan